Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga ini. Di pertemuan ketiga ini kita akan bahas mengenai finish state automata. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang finish state automata. Nah, finish state automata di sini adalah mesin abstrak yang berupa model matematika, di mana mesin ini dapat menerima input dan mengeluarkan output diskrit yang dapat mengenali bahasa yang paling sederhana atau bahasa reguler. Dan ini dapat diimplementasikan secara nyata, di mana sistem dapat berada di salah satu dari sejumlah berhingga konfigurasi internal yang disebut dengan state. Ya. Jadi state ini adalah konfigurasi internal. Memiliki state yang berhingga banyaknya. Jadi FSA ini memiliki state yang banyak sehingga tidak bisa dihitung dan dapat berpindah dari state pertama ke state yang lain berdasarkan dengan input yang kita berikan, ya, berdasarkan dengan input dan fungsi transisi. State system merupakan ringkasan informasi yang berkaitan dengan masukan-masukan sebelumnya yang diperlukan untuk menentukan perilaku sistem pada input berikutnya. Nah, jadi suatu state ini merupakan ringkasan informasi yang berkaitan dengan input sebelumnya yang diperlukan untuk mengetahui atau untuk menentukan perilaku sistem pada input berikutnya. FSA itu sendiri menggunakan prosedur yang saat diberikan input string berhingga dia akan berhenti, ya. Jadi FSA ini menggunakan prosedur yang ketika kita berikan input berupa string berhingga dia akan berhenti, gitu ya. FSA menyatakan iya dengan sejumlah berhingga komputasi jika string tersebut merupakan elemen bahasa, sehingga lebih berfokus kepada pengenalan, ya, dimana jika kita berikan suatu program atau string atau input, ia akan menyatakan apakah string tersebut termasuk di bahasa atau tidak, begitu ya. Nah, FSA ini tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori sementara. Dia hanya bisa mengingat state yang terkini. Jadi FSA ini tidak memiliki memori penyimpanan, ya. Jadi dia hanya mengingat state yang terkini, artinya yang sedang kita kerjakan, gitu ya. Yang sedang dia kerjakan saat ini saja yang dia ingat. Nah, mekanisme kerjanya seperti apa? Mekanisme kerjanya ini dapat diaplikasikan pada elevator, kemudian ada text editor, analisa leksikal, dan pencek parity. Kemudian kita bahas cara kerja dari FSA. Nah, di sini yang pertama adalah FSA ini mesin membaca memori masukan berupa tab, yaitu satu karakter setiap saat, ya. Jadi cara membacanya itu dari kiri ke kanan, ya, menggunakan hit baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state. Kemudian FSA ini selalu dalam kondisi yang disebut dengan state awal. Jadi kita mulainya selalu dari state awal atau initial state. Nah, pada saat FSA mulai membaca tab, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Jadi ketika FSA mulai membaca,
Nah, kita bisa melihat perubahan suatu karakter ya, ketika perubahan suatu state ya. Kita akan melihat bahwa ketika FSA mulai membaca suatu input yang kita berikan, dia akan mengalami perubahan. Artinya ada perpindahan dari state 1 ke state yang lainnya ya, sesuai dengan karakter yang kita inputkan. Begitu. Kemudian ketika hit telah sampai pada akhir tab, ya, tab ini sama dengan state, dan kondisi yang ditemukan adalah state akhirnya, maka yang terdapat pada state tersebut dikatakan diterima ya. Jadi ketika hit ini telah sampai pada akhir state, kemudian yang dituju tersebut adalah state akhir, maka input yang kita berikan itu dinyatakan diterima oleh FSA gitu ya. Jadi apabila state yang kita inputkan itu berakhir pada state yang bukan state akhir, maka dinyatakan bahwa input yang kita berikan itu tidak bisa diterima atau ditolak begitu. Kemudian kita langsung ke contoh FSA. Nah, di sini ada contoh DFA dengan gambar pencek FSA untuk pencek pariti ganjil. Nah, di sini ada keterangannya ya. Ini keterangan daripada gambar sebelah kanan ini ya. Untuk gambar ya, untuk gambar yang ini kita bisa sebut sebagai graf transisi atau graf keadaan atau diagram transisi atau diagram keadaan ya. Kemudian di sini ada lingkaran ya, lingkaran ini ada lingkaran satu dan yang kedua ini lingkarannya ada dua. Ini kita sebut dengan state ya. Jadi yang lingkaran ini yang bentuk lingkaran kita sebut dengan state ya. Kemudian label pada lingkaran, di sini ada label nih. Ada genap ya, ada genap dan ada ganjil. Nah, ini dinamakan dengan nama state. Nah, jadi nama state-nya di sini adalah state genap dan state ganjil gitu. Kemudian kita lihat di sini ada busur ya, busur atau tanda panah. Nah, tanda panah ini kita sebut sebagai transisi atau perpindahan kedudukan state. Nah, kita lihat di sini dari state genap ke state ganjil ini ada panah ya, ada arah panah menuju state ganjil. Kemudian kita lihat pada label busur ya, kita lihat pada label busur di situ ada simbol input. Nah, di sini simbol inputnya ada 0 dan 1 ya. Kita lihat simbol input dari genap ke ganjil, di sini ada inputnya 1 ya. Itu yang ada simbol-simbol seperti ini kita umpamakan seperti kita sebut nama simbol ya. Kemudian lingkaran yang didahului sebuah busur ya, lingkaran yang didahului sebuah busur tanpa label, ini dia. Dan ini adalah lingkaran ya, lingkaran yang didahului oleh busur tanpa label, ini kita sebut sebagai state awal ya. Ini state awal. Kemudian lingkaran ganda. Nah, lingkaran ganda di sini ada lingkaran ganda. Nah, di sini ada lingkaran ganda. Berbeda ya antara state pertama, state genap dengan state ganjil. Nah, di mana state ganjil di sini ada lingkarannya 2, artinya lingkaran yang ganda. Nah, ini kita sebut sebagai state akhir atau final. Oke, sekarang kita coba untuk memberikan input pada graf transisi pencak pariti ganjil ini. Kita coba inputkan
1101 ya. Jadi input yang kita berikan di sini adalah 1101 ya. Kita coba input yang ini ya, apakah diterima atau ditolak pada graph transisi ini ya. Kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari genap, dari state awal ya. Kita inputkan 1. Kita input 1 berarti ke state ganjil ya. Kemudian posisi kita sekarang lagi di state ganjil. Kita inputkan 1. Yang ini lagi berarti nih. Kita inputkan 1, maka dia akan kembali ke state genap ya. Dia akan kembali ke state genap. Kemudian posisi kita sekarang ada di state genap dan kita inputkan 0 ya. Diinputkan 0, dia akan kembali pada state genap itu sendiri. Kemudian kita inputkan 1, baru dia akan kembali ke ganjil. Jadi keterangannya di sini adalah 1101 itu diterima oleh FSA. Ini diterima. Oke. Kemudian kita coba lagi untuk inputkan 1100. Ini diterima atau ditolak? Ya. Input 1 berarti ke sini. Kemudian kita inputkan 1 lagi, berarti sini. Kita inputkan 0 sini. Kita input 0 lagi sini. Tetap ke genap. Jadi 1100 ini ditolak. Oke. Untuk contoh berikutnya, diketahui gambar DFA berikut. Dengan keterangannya, FSA ini untuk menyimpan bilangan nyata atau real yang paling tidak mempunyai 1 digit setelah titik desimal. Sekarang kita lihat. Sekarang kita coba inputkan 9,8765. Busur yang berlabel star ini menunjukkan transisi ke state S ya. Ini menunjukkan transisi ke state S. Kemudian HIT akan membaca 9 terdapat kesesuaian dengan aturan kendali pada state S, yaitu adanya busur yang menunjukkan digit kembali ke state S. Ini dia ya, menunjukkan kembali ke state S. Berarti ini memiliki kesesuaian bahasa. Nanti 9 ini ada di posisi S ini ya. Kemudian pembacaan karakter berikutnya adalah titik. Ini ya. Kita akan coba membaca karakter titik ini. Terdapat kesesuaian dengan aturan kendali pada state S, yaitu adanya busur yang menunjukkan nilai titik. Jadi dari S ini ada busur yang menunjukkan ke state A ini dengan input yaitu titik. Nah, sekarang posisi kita itu ada di state A dengan input titik ya. Kemudian pembacaan karakter berikutnya adalah karakter 8 ya. Karakter 8 terdapat kesesuaian ya, terdapat kesesuaian dengan aturan kendali yang sekarang sudah berada di state A, yaitu busur ke state B. Nah, di sini ada posisi kita di state A. Di sini ada busur ke state B. Ya. Berarti di sini 8. Ini 8. Kemudian di sini 9. Dan di sini titik. Ya, ini titiknya 8. Kemudian pembacaan karakter berikutnya adalah kita coba baca 7. Ya, terdapat kesesuaian dengan aturan kendali pada state B. Nah, yang ini dengan busur yang menunjukkan digit kembali ke state B. Yang ini berarti ya. Nih.
Nih di sini 7. 7. Nah, posisi kita ini masih di posisi state B, ya. Kemudian kita coba baca karakter 6, ya. Ini terdapat kesesuaian dengan aturan kendali pada state B. Kenapa? Karena adanya busur yang menunjukkan digit kembali ke state B. Berarti posisi kita tetap di sini. Karena tidak ada busur yang menandakan adanya busur yang keluar dari B. Seandainya di sini ada busur yang keluar dari B ke A, baru kita berpindah, ya. Baru kita berpindah posisi. Jadi semuanya di sini jadi semuanya masih tetap berada di posisi state B. Artinya 7, 6, 5 dan seterusnya ini masih berada di dalam state B. Nah, artinya di sini 9 input 9,8765 itu diterima oleh FSA ini. Oke, sekarang kita coba inputkan string A, ya. Sekarang kita lihat bahwa string A ini tidak bisa diterima oleh FSA. Kenapa? Karena string A ini tidak termasuk ke dalam aturan kendali, ya. Karena aturan kendali yang masuk ke dalam FSA di sini adalah hanya bilangan berkoma, sementara A itu sifatnya huruf, ya, bukan angka. Sekarang kita masuk ke simbol FSA. Di sini ada beberapa simbol yang digunakan dalam FSA. Key itu kita sebut dengan simbol atau himpunan state, ya. Key ini adalah himpunan state. Sementara sigma ini kita sebut dengan himpunan simbol input. Dan delta ini kita sebut dengan fungsi transisi. S adalah state awal atau inisial state. Kemudian F di sini adalah state akhir, ya. Saya ulangi, Q itu melambangkan himpunan state. Dan sigma itu melambangkan himpunan simbol input. Delta melambangkan fungsi transisi. S itu melambangkan state awal atau initial state. Dan F di sini adalah melambangkan state akhir. Kita lihat pada konfigurasinya. Di sini state-nya ada genap dan ganjil. Kemudian inputnya ada 0 dan 1. State awalnya adalah genap dan state akhirnya adalah ganjil. Kemudian kita ke tabel transisi, ya. Tabel transisi di sini ada input. Nah, inputnya di sini 0, 1. Sekarang kita coba input. Genap input 0 yaitu akan berakhir di genap. Sekarang kita coba aja deh pakai gambar, ya. Kita coba pakai gambar. Oke. Genap dan ini ganjil. Genap. Oke. Kita lihat di sini yang menjadi state awalnya adalah genap. Berarti ini state awal, ya. Ini genap state awal dan state akhirnya adalah ganjil. Nah, jadi kalau state akhir itu yang membedakannya dengan state awal adalah garisnya 2. Kemudian
inputnya 0 dan 1. Kita coba untuk input. Genap input 0 itu maka larinya ke genap, ya. Dia akan kembali ke genap. Jadi genap input 0 itu genap, ini 0. Kemudian genap input 1 larinya ke ganjil, ya. Jadi busurnya ke ganjil, ini 1. Kemudian ganjil input 0 itu ganjil. Sini. Ya. 0. Ganjil input 1 genap. Sini. 1. Ya. Jadi kurang lebih seperti inilah gambar grab transisinya. Nah, sekarang di sini ada fungsi transisi. Fungsi transisinya di sini kita lihat ya. Genap input 0. Lihat di sini, genap input 0 itu nih, genap input 0 genap, ya. Kemudian genap input 1, ini genap input 1 ganjil, ini. Kemudian ganjil input 0 itu ganjil. Ganjil input 1 genap. Atau bisa lihat dari sini ya, genap input 0 genap, kemudian genap input 1 ganjil, ganjil input 0 ganjil, ya, ganjil input 1 genap, ini dia genap. Oke. Oke, berikutnya di sini ada jenis FSA. Nah, jenis FSA di sini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada DFA dan NFA. DFA di sini adalah singkatan daripada Deterministic Finite Automata, yaitu dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi kalau DFA di sini satu state itu satu simbol input yang diterima, ya. Kemudian kalau NFA di sini adalah singkatan daripada Non-Deterministic Finite Automata, ya. Dimana dari suatu state ada 0, 1 atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi NFA di sini bisa menerima simbol input lebih daripada 1 bahkan 0, ya. Tidak ada sama sekali simbol inputnya. Nah, kemudian untuk definisi daripada DFA itu sendiri, ya, dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima untuk setiap simbol input. Artinya itu setiap state memiliki setiap simbol input. Jadi ingat, setiap state memiliki setiap simbol input, ya. Satu state ada inputnya, yaitu kalau DFA. Nah, kalau NFA itu sendiri satu state bisa memiliki simbol input lebih daripada satu, bisa 2, ya, bahkan bisa tidak memiliki input sama sekali. Itu NFA, ya. Didefinisikan sebagai DFA. Di sini ada key, ya. Key itu sama dengan himpunan state, ya. Key itu jadi key itu adalah lambang himpunan state. Key itu lambang daripada himpunan state. Kemudian ada sigma. Sigma itu melambangkan himpunan dari simbol input. Dan delta di sini fungsinya sebagai fungsi transisi atau melambangkan fungsi transisi untuk setiap simbol input. Dan S di sini melambangkan state awal atau initial state. Kemudian ada F. Nah, F di sini melambangkan state akhir, ya. Di sini ada contoh pengujian parity ganjil. Pengujian untuk menerima bit string dengan banyaknya 0 genap serta banyaknya 1 genap dan lain-lain.
Contoh, diketahui suatu automata berikut ini. Perintahnya adalah buatlah konfigurasi DFA di samping dan tentukan apakah DFA tersebut menerima atau menolak string ABB dan BABA. Penyelesaiannya yang pertama, kita harus menentukan konfigurasi DFA-nya ya. Jadi konfigurasi dari DFA ini ya, DFA ini adalah key-nya atau state-nya terdiri dari key 0, key 1 dan key 2. Jadi ada tiga state ini ya. Kemudian simbol input yang terdapat di DFA tersebut adalah A, B ya, ada dua input A dan B. Jadi state awalnya adalah key 0. Ini state awalnya. Kemudian state akhirnya adalah key 2. Berikutnya kita menentukan tabel transisi. Transisi yang sebelah kanan di sini ada himpunan state. Jadi himpunan state-nya terdiri dari key 0, key 1, dan key 2. Pada kolom kedua, baris pertama, dan kolom ketiga, baris pertama itu adalah simbol input A dan B. Sekarang anggap saja ini kosong ya. Kita coba melalui gambar ini. Untuk mencari hasil daripada tabel transisi yang ada di sini ya. Terlihat key 0, jika kita menginputkan key 0 input A, hasilnya adalah key 0 input A hasilnya key 0 ya, key 0. Kemudian jadi key 0 input B hasilnya key 1. Key 1 input A, terlihat key 1 input A tetap key 1. Ini tetap key 1 ini. Kemudian key 1 input B hasilnya key 1 input B hasilnya key 2. Ini. Key 2 input A. Key 2 input A hasilnya key 1. Ini ya. Kemudian key 2 input B. Key 2 input B hasilnya key 2. Jadi inilah hasil daripada tabel transisi. Kemudian kita mencari fungsi transisinya. Nih. Untuk mencari fungsi transisinya ini bisa diambil atau bisa diperoleh daripada tabel transisi. Lihat, untuk key 0 input A itu hasilnya key 0. Ini ya. Kemudian key 0 input B hasilnya key 1. Ini. Key 1 input A hasilnya key 1. Kemudian key 1 input B hasilnya key 2. Key 2 input A hasilnya key 1. Ini ya. Key 2 input B hasilnya key 2. Kemudian jika kita menginputkan string ABB pada mesin DFA tersebut, maka hasilnya apakah diterima atau ditolak. Jadi kita coba untuk menginputkan string ABB. Kita coba di sini ABB. Ini diterima atau ditolak ya. Yang pertama kita harus mulai daripada state awal atau state pertama ya. State pertama itu seperti yang sudah pernah saya jelaskan bahwa selalu didahului dengan busur panah yang tidak memiliki simbol input ya. Jadi state awalnya di sini adalah key 0. Key 0 input A hasilnya tetap ke key 0. Ini ya, key 0. Kemudian key 0 input B. Di input B hasilnya ke key 1 ya. Jadi posisi kita ada di key 1 ini.
Kemudian kita inputkan B. Maka ke sini ya, posisi kita ke Q2. Karena posisi terakhir kita berada di posisi state akhir atau final state, maka string ABB ini diterima oleh mesin DFA. Diterima. Kemudian nih ya, jika kita menginputkan string BABA pada mesin DFA tersebut, apakah diterima atau ditolak? Kita lihat BABA ya. BA diterima atau ditolak? Yang pertama, kita inputkan string B, berarti dari Q0 ke input B kita berada di posisi Q1. Kemudian kita input A, kita tetap berada di posisi Q1 ya. Kemudian kita input B. Maka posisi kita ada di Q2. Dan yang terakhir kita input A, kembali ke Q1 ya. Karena berakhir di state yang bukan state akhir, maka string BABA ini ditolak oleh DFA tersebut. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.